2, 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Serpita Ahmad, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sigi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Paku Alam di Yogyakarta. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Perguruan Taman Siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang dikenal sekarang dengan 3 semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja mengenai pengetahuan atau pengajaran formal di dalam sekolah, juga bukan hanya pengetahuan di dalam buku textbook anak-anak, melainkan semua pengalaman-pengalaman yang menuntun anak dalam proses dia menjadi dewasa. Dari definisi ini, kita tahu bahwa pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak adalah orang tua. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga melihat bahwa setiap anak unik dan berbeda sesuai dengan kodrat alamnya sendiri. Seumpamanya tanaman, ada berbagai macam tanaman yang ada di taman, ada tanaman padi, ada tanaman jagung yang berbeda dan unik sesuai dengan kodrat dari tanaman itu sendiri. Begitu juga anak-anak di dalam kelas kita. Walaupun usianya sama dan berada di kelas yang sama, mereka memiliki potensi dan keunikan mereka masing-masing. Hal ini adalah sesuatu yang lahir bersama dengan anak-anak yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Dan sebagai pendidik, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungannya. Petani tidak bisa mengubah biji padi menjadi biji jagung, tetapi petani bisa mengusahakan kondisi yang terbaik, mempersiapkan tanah yang terbaik, pengairan yang terbaik, sinar matahari dan nutrisi yang cukup, sehingga setiap tanaman ini boleh bertumbuh menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Ini menegaskan bahwa guru tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Inilah yang dinamakan pendidikan yang berpihak pada anak, di mana siswa merupakan prioritas utama yang harus dilayani. Lalu, bagaimanakah karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Yang pertama adalah manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir atau batinnya tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Anak diberi kebebasan, namun bebas yang bertanggung jawab. Guru tetap sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan,
bebas mengutarakan pendapatnya dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak boleh memaksa anak untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ada yang hobi menggambar, ada yang hobi melukis, infografis, lagu, puisi, video atau bentuk media lainnya. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat anak. Dalam pembelajaran, guru hendaknya mengenal karakteristik muridnya, melakukan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik anak didiknya, sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi anaknya berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman terus berkembang sehingga guru harus lebih adaptif terhadap zaman di mana anak sekarang tinggal dan tumbuh. Cara menuntun dan mendidik murid juga berubah dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini zaman di mana siswa lebih dekat dengan gadget, sehingga dalam kelas kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menggunakan sistem digital seperti penggunaan HP dalam belajar maupun ujian. Penggunaan aplikasi Quizizz dan juga Wordwall dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Kekuatan konteks sosial budaya cultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya dengan mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Guru wajib mengintegrasikan nilai-nilai budaya di setiap pembelajaran atau program sekolah yang diadakan. Di antaranya seperti gotong royong, peduli, saling menghargai, empati, bertanggung jawab, dan toleransi. Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai tersebut dapat dilihat pada kegiatan saat anak-anak bergotong royong atau bekerja sama membersihkan kelas, menghias kelas, mengadakan upacara keagamaan di sekolah, menjenguk teman yang sakit, membudayakan 5S atau senyum, salam, sapa, santun, dan sopan, dan masih banyak kegiatan sekolah lainnya yang telah mengintegrasikan nilai-nilai dari budaya daerah setempat. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang disediakan sekolah. Kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusinya agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antara solusinya adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun workshop yang mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak.